Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy. Hai teman-teman. Ketemu lagi ya sama aku, Elita Dian. Kali ini tuh aku mau benerin pola aku yang belum selesai kemarin yang bikin kardigan. Jadi ini aku mau benerin pola bagian depan gitu ya. Nah ini mau aku kasih kupnat. Jadi ini sebenarnya mau aku kayak kira-kira aja ntar sakunya di mana gitu ya. Tapi sebenarnya ini aku bikin kupnatnya salah banget ya. Harusnya aku tuh bikinnya sebelum digunting gitu kan. Tadi bagian depannya sudah ada yang aku gunting ya kan. Ya udah jangan ditiru ya kalau yang ini ya. Pokoknya cara bikin kupnat tuh kayak gini lah gambaran kasarnya. Tuh, ini ada yang salah lagi ya cara gambarnya. Ini sebenarnya aku agak nggak fokus gitu ya. Udah ditandain titik-titiknya, aku salah gambar gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh ya, udah terlanjur, oke? Pokoknya harusnya kalau bikin kupnat sebelum digunting. Jadi waktu masih pola dasar, belum diapa-apain gitu ya. Nah ini aku mau bikin kantongnya. Nah kira-kira enaknya seberapa gitu ya. Enaknya seberapa ya teman-teman? Ya begitu, oke? Mulai nggak jelas ya kan? Nah ini aku ukurannya tuh aku bikin 14 cm kali 19 cm. Bentar, ini aku agak bingung sebenarnya 19 apa 18 gitu ya. 18 jadi deh gitu. Nah ini loh kayak yang desain yang aku gambar ini maksud aku ya. Nah kira-kira ntar aku maunya tuh bikinnya di sini posisinya gitu. Jadi ini aku gambar dulu kira-kira seberapa gitu. Nah karena aku agak ragu jadi aku kasih titik-titik dulu. Nggak kan ribet. Udah yakin kayaknya ya. Jadi langsung garis lurus gitu aja deh. Nah ini aku garis lurus aja. Tapi sebenarnya kalau bikin pola tuh garis lurus putus-putus tuh ada artinya ya sebenarnya. Nah itu tadi kira-kira gambarannya. Nah teman-teman bikin kantongnya disesuaikan kayak itu aja ya. Jadi benar-benar bikin kayak persegi panjang gitu 14 kali 19 cm gitu. Nah itu tadi aku cuman gambarin kira-kira posisinya ntar aku mau seperti apa gitu. Jadi perlu banget sih untuk nandain gitu ya. Nah ini sekarang aku mau bikin pola apa sih itu namanya lengan. Mau ngomong lengan aja beribet ya kan, agak lupa ya kan. Dodol banget emang ngomong ini ya kan. Nah ini aku mau bikin pola lengan. Nah ini aku nggak ceritain detailnya seperti apa gitu ya, soalnya agak susah ya kan. Soalnya ini aku bikinnya juga yang udah langsung gitu kan. Udah langsung gimana ayo. Gak jelas ya kan. Ini pokoknya itu kalau teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, teman-teman tonton aja video sebelum ini. Jadi aku dulu sudah pernah bikin pola lengan baju. Itu bener-bener dasar banget, detail banget. Soalnya ini tadi kan aku gak nunjukin gimana cara ngukurnya gitu kan, sama angka-angka yang dicari itu apa aja gitu, rumus-rumusnya. Nah teman-teman bisa tonton video itu ya. Nah ini teman-teman lihatin aja gimana cara aku bikinnya dulu aja gitu ya. Oke? Pokoknya begitu, oke? Teman-teman tonton aja deh aku gimana cara bikinnya. Untuk detailnya jangan lupa ikan lagi. Tonton video sebelum ini. Judulnya tuh kalau nggak salah pola lengan baju gitu. Nah kalau bikin pola baju itu ya, pola lengan itu part yang paling susah itu ini nih. Nah bikin lengkungan ini makanya aku pakai pensil dulu soalnya agak ragu memang ya. Soalnya ini aku harus ukur dulu, harus benar-benar sesuai dengan kerung lengan yang aku bikin. Kerung lengannya tuh yang di bagian kerung pola badan yang bagian depan sama belakang di total gitu ya. Jadi ini harus sama besarnya. Ini yang bikin susah. Soalnya kita kalau lebih atau kurang itu bakal beda banget, nggak pas hasilnya ya. Jadi harus benar-benar pas banget.
Kalau lebih 2 mili gitu masih oke lah ya. Tapi kalau udah 1 senti ini aku di kelebihan 1 senti. Jadi aku kurangin setengah senti di kanan dan kirinya gitu. Nah, karena sudah aku mulai ya. Kayaknya lidah ini tuh susah banget untuk keluar gitu loh, kayak nyandet gitu. Ngerol nyandet gitu. Gitu kan. Bingung mau ngomong apa gitu ya kan. Soalnya ini tadi tuh kan udah fix, udah aku ukur udah sesuai, baru deh aku gambar pakai spidol gitu ya. Nah, ini tinggal bikin garis lurus kepanjang. Kepanjang apa itu? Kepanjang ya. Bikin langsung garis lurus memanjang gitu ya. Kan karena lengan yang mau aku pakai ini ntar tuh desainnya lengan panjang gitu. Jadi tinggal ditarik garis ke bawah gitu aja deh. Nah, kalau udah fix tinggal digunting tuh. Seperti itu. Simpel banget kan? Ini kelihatannya simpel ya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel ini. Cuman partnya tuh yang susah bikin lengan baju cuma yang di lengkungan tadi tuh. Kalau lainnya mah easy banget. Nah, ini nih lengkung. Ntar ada motor lewat. Ntar kalau ada motor lewat aku ngomong kalian nggak denger ya kan. Jadi kalau ada motor lewat kita iklan gitu. Meskipun mulut ini masih terocos ya kan. Nah, ini tadi kayaknya menurut aku kurang lurus, jadi aku gambar lagi tadi. Nggak sesuai jadi gitulah. Pokoknya dibener-benerin gitu. Oke? Nah, ini bagian part yang paling susah, lengkung. Ternyata udah oke, udah jadi, beres. Sekarang aku mau bikin manset. Nah, ini manset yang bagian bawah lengan baju itu yang bagian ujung. Nah, ini aku ukur dulu kira-kira aku mau seberapa nanti lingkar lengan bagian bawahnya itu. Nah, aku bikinnya emang agak longgar karena ini outer ya. Outer kan berarti di bagian luar kan. Jadi ada kayak bikin double baju gitu kan. Jadi harus longgar gitu. Nah, ini aku bikinnya yang ukuran 23 tadi lingkar lengan. Lengan shy. Jadi lengan gitu kan. Gini nih kotaknya kalau agak mingsli gitu kan. Lengan, oke? Nah, ini tinggal persegi panjang gitu aja sih. Nah, ini aku tuh lingkar lengannya itu aku tambahin 2 cm untuk kampuhnya gitu ya. Kalau enggak sih, enggak, kampuhnya nanti waktu motong kain tinggal ditambahin kampuh. Nah, ini jangan lupa lipatan. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini kayaknya udah cukup. Nanti kalau kebesaran tinggal dikecilin gitu aja. Ya, sesimpel itu ya kan. Kalau kebesaran tuh masih gampang. Yang susah tuh kalau kekecilan tuh. Gimana tuh cari sisa kainnya ya kan? Masa ditambal-tambal gitu kan? Agak jelek ya kan? Jadi mending itu kalau jahit itu dilebihin gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, ini aku sekarang motong kain. Nah, ini tinggal ngepas-ngepasin aja gitu sih. Nah, ini aku motong bagian yang lapisan itu, yang bagian depan itu, yang biasanya ada kancingnya tapi ini nggak ada kancingnya. Jadi aku potong lapisan itu dulu aja, soalnya itu kan panjang banget ya. Jadi aku emang bikin nggak mau ada kayak sambungan di tengah-tengah gitu. Jadi aku nggak mau ada penghambat di antara kita gitu ya kan. Jadi aku maunya langsung mulus gitu kan. Jadi aku duluin deh bikin potong lapisannya dulu yang panjang banget itu. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya ya kalau potong kain ini nggak boleh digeser-geser ya. Soalnya itu susah nanti berubah gitu loh kainnya. Tapi karena kameranya terbatas gitu ya, daya tangkap asik. Jadi ngesutnya gak susah, jadi aku harus tarik-tarik gitu ya. Nah, selama ini nggak apa-apa ditarik-tarik sih menurut aku, selama kita bisa memastikan kalau kainnya tuh nggak berubah gitu. Nah, ini aku kasih kampuh 2 cm. Dan jangan lupa ya,
ini penting banget untuk lihat pola itu lipatan atau enggak. Itu penting banget, jangan sampai keliru. Kalau kita keliru, fatal deh ya. Bisa salah pola kita kan, ntar jadi kebuang polanya itu. Nah, seperti ini. Sebenarnya potong kain tuh gampang banget sih. Cuman diapain hayo. Ngomong aja susah ya kan. Jadi ayo aku blank kan jadinya. Jadi potong kain itu susahnya di situ. Di mana? Aku lupa tadi aku ngomong apa. Pokoknya begitulah ya. Ntar kalau aku inget, ntar aku kabarin deh ya. Gitu, oke? Nah, pokoknya harus diperhatikan, jangan sampai ada yang keliru. Lipatan. Kalau nggak lipatan gitu, oke? Ini tinggal udah digunting gitu aja. Nah, cara motong kain itu cuman gampang banget. Jadi cuman ngikutin aja polanya gitu, tinggal ditambah kampuh, udah beres. Susahnya tuh lebih ke kayak ngatur polanya gitu ya. Jadi bikin strategi kainnya. Jadi jangan sampai kainnya tuh terbuang sia-sia gitu. Jadi harus hemat. Kita harus bisa manfaatkan kainnya gitu. Jadi harus pinter-pinter kita ngakalinnya ya kan. Nah, ini sekarang aku mau potong pola badannya. Nah, ini pola badannya, sorry ya kalau misalkan gambarnya agak kepotong gitu ya. Karena ini partnya agak yang besar gitu ya. Dan paling penting, jadi ini agak susah kalau digeser-geser, soalnya kainnya tuh licin banget. Jadi aku nggak bisa geser-geser polanya. Jadi terpaksa segini aja ya batas itu batas shootnya. Gambarnya cuma segini aja, oke? Ya pokoknya begini caranya, sesimpel itu. Cuman digambar-gambarin gini aja, udah ngikutin kampuh, tambahin 2 cm keliling gitu, udah beres kan? Ya, yang penting kalian tahu gimana cara aku potong kainnya gitu kan. Kalau yang bagian lapisan tadi masih gampang sih, agak gampang dikit gitu untuk digeser-geser. Tapi kalau bagian ini, aduh susah banget. Ntar kalau aku salah potong, aduh gimana tuh ya, sia-sia deh aku ngerjainnya ntar. Nah, ini aku tandainnya tuh pakai pensil jahit ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada, bisa banget pakai kayak pensil kapur jahit yang biasanya bentuknya segitiga itu. Tapi aku kadang kurang suka pakai kapur jahit, itu agak susah pakainya gitu. Cuman enaknya kalau kapur jahit itu gampang dihilangin. Kalau ini tuh agak susah gitu. Meskipun dicuci kadang agak susah. Tapi kalau kapur jahit gampang banget hilangnya. Jadi enak banget kalau kapur jahit. Cuman itu tadi susahnya di bentuknya, karena segitiga jadi susah. Karena ini bentuknya pensil, jadi gampang banget dipakainya gitu. Jadi sangat membantu banget. Ternyata bentuk itu sangat mempengaruhi ya. Ya begitu, oke kan? Udah deh, tinggal tungguin aja aku motong ya kan. Oh ya, kalian harus bedain ya mana gunting kain sama gunting kertas. Jadi jangan dicampur-campur, biar guntingnya tuh nggak gampang tumpul gitu. Nah, sekarang aku mau potong pola belakang. Nah, ini karena lipatan, jadi aku harus pasin bagian lipatan. Nah, ini karena posisinya seperti ini, jadi aku balik aja ya. Begitulah. Nah, ini sama. Sorry ya kalau ada yang bagian yang out frame gitu kan. Karena susah banget, ini licin banget kainnya tuh, nggak tahu. Suka lari-lari gitu loh. Dia nggak mau eksis mungkin ya. Agak manja dia kan. Tuh. Nah, seperti soalnya kalau potong kain itu kita yang ngikutin kainnya. Jadi bukan kain yang ngikutin kita. Jadi yang gerak tuh kita. Jadi kita nggak boleh mager gitu ya kan. Soalnya kalau yang kain yang ngikutin kita, nah otomatis kita bakal geser-geser tuh kain ya kan. Nah kalau digeser-geser itu ntar dia gampang berubah kainnya. Nah kalau kain yang nggak gampang berubah itu menurut aku tuh katun. Itu enak banget kalau buat motong. Soalnya dia tuh nggak licin gitu. Jadi enak banget untuk motong.
Kadang meskipun digeser gitu dia masih stay gitu loh, stay at home. Nah ini sama, kampuhnya juga 2 cm. Seperti itu ya kan. Udah deh, sabar banget kalian nungguin aku ngegambar ini. Emang kadang part ini tuh ya sedikit agak deg-degan, tapi kalau dilihat tuh kayak membosankan ya, gitu aja gitu kan. Tapi ini part yang paling deg-degan menurut aku, karena kan gimana ya, kalau salah potong tuh aku sedih banget gitu kan. Emang sih jahit kardigan ini aku juga agak deg-degan karena aku belum pernah bikin ini. Jadi aku tuh deg-degannya tuh lebih kayak aduh jadi nggak ya ini gitu. Jadi sorry ya ntar kalau misalkan banyak ralat atau ya masih banyak kurangnya gitu, masih jauh dari perfect gitu ya. Soalnya di sini aku juga masih belajar gitu. Jadi aku bukan yang penjahit profesional gitu atau fashion designer gitu, aku bukan. Jadi aku cuman sekedar hobi aja ya. Jadi aku bisanya cuman dikit-dikit gitu aja. Tapi semoga teman-teman bisa ambil positif dan negatifnya gitu ya. Kalau yang jelek-jelek udah buang aja. Kalau baik-baik kalian tiru juga nggak apa-apa. Ya nikmatin aja ini gimana aku bikinnya ya kan. Nah ini paling bawahnya aku kampuhnya aku lebihin jadi 4 cm soalnya buat lipatannya ya. Seperti itu. Jadi seperti inilah gimana cara membuat kardigan atau baju gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana sih bikin kardigan itu, bikin baju itu. Nah kayak gini nih. Jadi behind the scene-nya tuh seperti ini. Jadi kalau kalian tahu behind the scene-nya, jadi kita tuh nggak gampang kayak nyinyir ke hasil jadi atau hasil baju orang gitu ya kalau kita beli gitu. Karena itu hasil dari jerih payah kita menjahit, mendesain, bikin pola gitu ya kan. Itu dari hasil titik darah penghabisan gitu kan. Jadi kalian jangan gampang banget untuk nyelah atau nyinyir baju orang, duh ini kok jelek sih gitu. Kalian nggak tahu gimana susahnya bikin baju gitu kan. Tapi emang sih kalau kita udah bisa itu akhirnya jadi gampang bersyukur gitu kan. Ntar ada motor lewat. Dia nggak tahu ya, aku lagi syuting. Ya emang siapa aku, ya kan? Jalan tuh untuk umum ya kan. Kita harus bisa saling menghormati gitu. Oke. Apa sih ngomongnya? Serius banget ya kan. Ya begitu. Oke, itu sekedar intermezzo. Nah ini aku potong pola lengan gitu ya. Nah ini pola lengan yang sudah aku buat tadi. Ini sama, kampuhnya juga 2 cm. Nah seperti itu. Ini kalau udah fix terus tinggal digunting. Udah kayak gitu. Nah gunting. Pemirsa mohon bersabar, aku sedang menggunting. Aduh. Nah ini sorry, out frame. Tuh hilang kan, ngilang deh aku ya. Nah itu kayak gitu nih, terusin ya. Ini nggak aku kasih lihat full gitu karena ya udah sama kayak gitu ya, kayak sama yang lain. Nah ini lipatan, jangan lupa ini lapisan untuk kerah ya. Nah ini kayaknya itu ntar ada yang aku ralat deh kayaknya dari ini. Nggak tahu kenapa kayak setelah aku lihat-lihat tuh aku pikir-pikir kayaknya mau aku tambahin satu lagi kayak gini. Soalnya tuh kayaknya biar seimbang sama lapisannya yang double itu nanti hasilnya ya. Tapi ya nggak tahu lah, ntar teman-teman tonton aja video setelah ini saat aku proses menjahit gitu ya. Ntar kalau ada lalat
ralat jadi lalat saking beribetnya ngerol lidahku. Ntar kalau ada ralat-ralat aku kasih tahu ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai kelewatan, tonton video ini dari awal sampai akhir gitu ya. Begitu, oke? Nah, udah jadi. Tuh. Sekarang tinggal terakhir aku mau potong lipatan. Lipatan. Kok lipatan dipotong? Gimana sih? Manset. Karena kebayang ini adalah lipatan ini loh. Jadi kepikirannya lipatan. Ini manset ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini jangan lupa lipatan ya. Ini harus diingat-ingat. Oke? Ingat. Ding. Begitu. Nah, ini udah jadi. Sekarang karena manset tuh kan ada dua ya, tangan kita ada dua, kanan dan kiri. Jadi aku bikin 2 kali gitu. Nah, ini aku tinggal langsung aja aku double gitu, terus tinggal digunting, jadi nggak usah digambar-gambar lagi. Nah, sesimpel itu. Nah, untuk sakunya itu ntar tinggal dipotong sesuai persegi panjang itu tadi ya. Sorry nggak aku shoot gimana cara aku potongnya. Ya, kita lanjut aja ke video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.